Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat kita ketemu dalam kasih Tuhan, khususnya kepada rekan-rekan saya kaum pria, maupun kepada siapapun yang mendengar akan program ini. Kiranya Tuhan memberkati akan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, dan boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Puji Tuhan. Saya mengawali akan firman Tuhan pada saat ini dengan satu kisah yang ada di Alkitab tentang seorang ibu yang sangat tertekan hidupnya oleh karena ia mandul, tidak bisa memberikan keturunan. Nah, sebagaimana kita tahu di dalam Perjanjian Lama, seorang yang tidak dapat memberikan keturunan yang mandul itu merupakan satu aib di dalam hidupnya. Itu sebabnya ibu ini kemudian berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan bisa membukakan rahimnya sehingga dia boleh melahirkan. Nah, kisah ini tentunya mungkin kita sudah sering dengar, yaitu Hana. Hana ini di dalam kitab pertama Samuel pasal yang pertama, di sana dikatakan bahwa dia seorang yang memang mandul sekalipun dia dikasihi oleh suaminya, namun dia tidak bisa memberikan keturunan, dan ini akan sangat menekan akan kehidupannya. Namun kalau kita lihat di dalam kitab pertama Samuel pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya ke-11. Pertama Samuel pasal pertama ayat 10 sampai 11. Ternyata Hana ini tidak putus harap. Dia sangat yakin bahwa Tuhan sanggup merubah yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup membukakan rahimnya sehingga dia boleh memiliki keturunan. Tentunya apa yang dia lakukan yaitu ayat yang ke-10 bahwa dia dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia pun bernasar kepada Tuhan, supaya kalau misalnya Tuhan berikan dia keturunan, maka anak yang dilahirkannya dia akan persembahkan kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Nah, di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 kita lihat, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Puji Tuhan. Saudara, kita ayat-ayat seterusnya kita lihat bahwa kemudian doa daripada Hana itu didengar oleh Tuhan, dan kemudian akhirnya dia bisa melahirkan. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayatnya ke-5, dia bukan hanya melahirkan Samuel saja, tapi bahkan dia melahirkan sampai 7 orang anak. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Nah, tapi tentunya di awal, ya, dia bukan saja mau berdoa, yang kita lihat dia bukan saja berdoa untuk mendapatkan keturunan agar dia terlepas dari aibnya sebagai seorang yang mandul. Bukan, kalau kita lihat ayatnya kedua, ternyata tujuannya dia itu bukan untuk supaya dia terlepas dari aib itu karena dia mandul. Tapi di sini dia katakan karena dia mau mempersembahkan kepada Tuhan keturunan yang Tuhan berikan lewat rahimnya dia itu, dia memberikan bagi Tuhan. Nah, ini yang berkenan kepada Tuhan, bahwa bukan soal dia mandul dan dia terlepas dari aib itu karena dia mandul, tapi dia ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu berkenan kepada Tuhan. Kita lihat di ayat-ayat selanjutnya bahwa kemudian dia melahirkan Samuel yang dipakai Tuhan oleh menjadi hakim bagi bangsa Israel, menjadi nabi, menjadi pemimpin bangsa Israel. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara-saudara bertanya, apa kaitannya kisah ini
dengan keberadaan kita saat ini. Mungkin bapak-bapak kemudian berkata bahwa ya puji Tuhan, saya dalam pernikahan atau kita dalam pernikahan kita dikaruniakan keturunan gitu. Puji Tuhan. Namun tentunya gitu, kenapa saya terlebih dahulu mengaitkan firman Tuhan ini dalam kehidupan Hana sebelum dia mendapatkan keturunan, di mana dia mandul, kaitannya dengan kehidupan kita saat ini gitu, yang mungkin perlu kita juga pahami bersama. Saudara, apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, apa yang diwahyukan oleh firman Tuhan, bahwa semuanya itu semuanya terkait dengan baik waktu yang lalu, waktu yang sekarang, maupun waktu yang akan datang. Firman Tuhan itu selalu baru. Nah, terkait dengan masalah Hana ini gitu, dengan keadaan kita saat ini gitu, tentunya kita berkata gitu, oh saya tidak mandul, istri saya tidak mandul karena kami memiliki keturunan. Iya, betul. Tapi sesungguhnya tidak sedikit orang Kristen memang diberkati, memiliki keturunan, diberkati secara jasmani, tidak berkekurangan mungkin secara jasmani gitu. Tapi kerohaniannya mandul. Ini gitu, yang mungkin seringkali manusia menganggap bahwa toh sudah jadi orang Kristen cukup. Tidak cukup kita hanya berstatus sebagai orang Kristen, tapi hendaknya karena firman Tuhan mengajar saudara dan saya gitu, bahwa menjadi orang Kristen itu pun kita harus menghasilkan buah gitu, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang mandul, yang cukup sudah menjadi orang Kristen gitu. Tapi kita harus menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga buah yang bisa memberikan berkat, menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang Tuhan harapkan supaya kita orang-orang percaya hidup di zaman ini gitu, harusnya menjadi orang-orang yang produktif di dalam Tuhan gitu, yang menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang Tuhan harapkan, tidak menjadi mandul secara rohani. Nah, puji Tuhan gitu. Itu sebabnya di dalam kitab Yohanes pasal 15 kita sudah tahu semua, tapi tidak salah kita bacakan Yohanes pasalnya ke-15 ayatnya ke-5. Yohanes pasal 15 ayatnya ke-5. Di sana dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus sebagai pokok anggur dan kitalah sebagai ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita perhatikan sini bahwa kita ini bagaikan ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur itu, yaitu Yesus sendiri gitu. Dan tugas saudara saya itu apa? Mengeluarkan buah. Dan tentunya buah yang menyenangkan hati Tuhan, buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Di luar Tuhan, kata firman Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Namun tentunya untuk mengeluarkan buah, maka ranting-ranting itu harus bersih di pemandangan mata Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, kita mundur sedikit di ayatnya kedua, dikatakan di sana begini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi saudara-saudara kita, ranting gitu, yang tidak berbuah pasti akan dipotong gitu. Kalau mungkin sekarang saudara pikir, wah, kehidupan saya aman-aman saja, tidak ada masalah gitu. Saya sebagai orang Kristen gitu, ya cukup saya hari Minggu saya datang beribadah kepada Tuhan. Tapi tentunya kalau
kalaupun saat ini kita merasa gitu, kayaknya aman-aman saja gitu, hendaklah kita sadar bahwa kesabaran Tuhan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup ini. Karena bagaimanapun juga firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengeluarkan buah. Itu harus menjadi kewajiban kita mengeluarkan buah. Tidak ada tawar-menawar gitu. Kalau Tuhan bilang kita harus mengeluarkan buah, kita harus mengeluarkan buah. Nah, itu sebabnya saudara-saudara. Ayat ini berkata, kalau kita tidak mengeluarkan buah, mungkin Tuhan sudah memberikan kita kesempatan sebagai orang Kristen. Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen, tapi menjadi orang Kristen yang mandul. Tuhan sedang menunggu sesungguhnya. Kalau kita lihat Hana ini gitu ya, dengan doanya, dengan kesungguhannya gitu, dia kemudian mendapatkan keturunan padahal dia mandul tadinya. Nah, saudara dan saya, kita sudah menjadi orang Kristen. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen gitu. Apa yang sudah kita hasilkan bagi Tuhan? Jangan kita menjadi orang Kristen yang mandul, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab satu saat gitu, karena Tuhan menuntut kita harus mengeluarkan buah. Dan kalau tidak, ayat ini berkata, kalau kita tidak menghasilkan buah, maka kita akan dipotong dan akan dibuang ke dalam api. Kesempatan Tuhan masih berikan bagi kita semua untuk memperbaiki hidup ini gitu, agar mengeluarkan buah. Karena ayat kedua ini mengatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya gitu. Dibersihkan gitu. Dibersihkan dari apa? Dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita perlu sadar bahwa kita mungkin banyak kali mengecewakan hati Tuhan, oleh karena seringkali tindakan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jalan pikiran kita tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Nah, untuk itu makanya kita perlu sadar akan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu membuat kita tidak bisa menghasilkan buah. Maka relakanlah hidup ini supaya Tuhan bersihkan. Tuhan bersihkan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan kita melakukan firman Tuhan, dengan kita menanggalkan hal-hal buruk mungkin yang melekat dalam diri kita, dibersihkan. Namun tentunya ada kerelaan kita. Kalau mungkin seringkali jalan pikiran kita tidak sesuai dengan jalan pikiran Tuhan, maka kita harus taat kepada firman Tuhan. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat kelima dikatakan, hendaknya dalam kehidupan kita bersama itu harus menaruh perasaan dan pikiran Kristus, bukan perasaan dan pikiran manusia. Kita mesti taat kepada firman Tuhan agar kita dapat mengeluarkan buah. Puji Tuhan. Ayatnya keempat, lagi dalam Yohanes pasal 15, ayat yang keempat. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal dalam Tuhan dan aku dalam kamu. Dan kita mau tinggal dalam Tuhan, maka Tuhan juga akan tinggal bersama-sama dengan kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Buah itu semuanya berasal dari Tuhan. Nah, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, saya ulang dari atas. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi saudara gitu, dengan cara kita sendiri gitu, dengan jalan pikiran kita sendiri gitu, kita pengen mau berbuat tapi dengan cara pikir kita sendiri, dengan tindakan kita sendiri, itu nanti menghasilkan buah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nanti kita lihat buah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi itu sebabnya ayat 4 ini berkata, tinggallah dalam aku, tinggallah dalam Tuhan. Jalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan pun akan tinggal bersama-sama dengan kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Tidak akan berbuah. Saudara kita, kitab Yesaya pasal yang ke-5 ayatnya pertama, di sana kita bagaimana Tuhan
memelihara kehidupan anak-anak Tuhan yang diibaratkan seperti kebun anggur, di mana Tuhan yang menjaga, memelihara sampai harus mengeluarkan buah. Nah, kita baca saja di dalam kitab Yesaya pasal yang 5, mulai ayatnya yang pertama. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Tuhan maksudnya di sini, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jagah di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu nantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara, gitu, yang Tuhan inginkan itu kita mengeluarkan buah anggur yang manis. Mungkin kalau kita misalnya ke supermarket atau di mana saja kita mau membeli anggur, seringkali kan kita coba dulu gitu, atau kita tanya kepada penjualnya, manis nggak ini gitu. Nah, seringkali penjual anggur bilang boleh coba gitu. Nah, kita coba manis. Kalau manis pasti kita beli, karena tidak mungkin kalau anggur asam itu pasti orang tidak akan membelinya. Apa yang kita lihat dalam kitab Yesaya pasalnya ke-5 ini, bagaimana Tuhan merawat kebun anggur itu. Tapi kemudian Tuhan tunggui, Tuhan jaga kebun anggur itu. Dia mengeluarkan buah, tapi buahnya asam. Buahnya asam. Saudara kita, kalau kita kemudian teruskan ayatnya ketiga, bunyinya begini. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yahuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggur itu, yang belum keperbuat kepadanya? Aku menantinya supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Lihat kira-kira. Kita diibaratkan di dalam kitab Yesaya pasal 5 ini, kita diibaratkan sebagai kebun anggurnya Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan memagari kita. Tuhan membuat di sana semacam rumah jaga, dikatakan di dalam ayatnya yang kedua ya. Di sana ayatnya kedua katakan, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga, dijaga. Tapi apa yang dihasilkan? Ternyata buah yang asam. Saudara, ini juga tidak menutup kemungkinan sebagai seorang Kristen. Mungkin setia datang beribadah setia. Tapi perilakunya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga menghasilkan buah yang asam. Tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak menjadi berkat bagi banyak orang Tidak sedikit mungkin, banyak orang Kristen yang sekedar datang karena sebagai orang Kristen wajib datang beribadah kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan agar kita menghasilkan buah, dan buah itu manis, buah itu bisa dicicipi oleh banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Ini saudara-saudara, firman Tuhan ini begitu indah bagi saudara saya, asalkan kita mau taat. Namun tentunya di awal kita sudah lihat kitab Yohanes pasal 5 katakan bahwa ranting-ranting itu yang akan mengeluarkan buah itu, saudara dan saya, harus bersih, harus dibersihkan. Dan untuk membersihkannya
kadang-kadang memang tidak mudah. Satu kebiasaan yang mungkin sudah melekat dalam diri kita bertahun-tahun, kita menganggap itu baik, tapi menurut firman Tuhan itu tidak baik. Mungkin saja kita berkata, ya, saya tidak melakukan hal-hal yang jahat, misalnya menipu orang, kemudian membunuh, berzinah, dan lain-lain gitu. Puji Tuhan, kalau hal-hal itu sudah memang kita tinggalkan. Tapi seringkali gitu, kotoran itu melekat dalam apa? Dalam pikiran kita. Kadang-kala pikiran kita tidak sejalan dengan pikiran Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Filipi pasal 2 ayat ke-5 dikatakan, hendaklah dalam kehidupan kita bersama menaruh juga perasaan dan pikiran Kristus. Karena kalau pikiran manusia seringkali sangat bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, dengan pikiran Kristus. Nah, hal-hal seperti itu Tuhan inginkan juga kita bersihkan. Bukan saja untuk hal-hal yang jahat yang kelihatan secara kasat mata, tapi hal-hal yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Orang lain mungkin tidak tahu kita memikiri pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi bukannya Tuhan itu mengetahui kedalaman hati orang itu sendiri? Nah, itu sebabnya saudara-saudara, mari kita tanggalkan hal-hal yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan, agar kita berkenan kepada Tuhan, menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu apa? Matius pasal 3 ayat 8, di sana dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sesuai dengan pertobatan. Seperti saya katakan tadi, mungkin kita untuk hal-hal kejahatan yang kelihatan dengan kasat mata gitu, kita sudah lama kita tinggalkan atau kita tidak pernah lakukan itu karena kita takut melakukannya. Tapi hal-hal yang kecil gitu, yaitu lewat pikiran dan perasaan kita, itu juga seringkali menghambat kita untuk menghasilkan buah. Tapi puji Tuhan, oleh karena firman Tuhan yang membersihkan saudara saya, kita akan mengeluarkan buah. Nah, puji Tuhan, itu sebabnya saudara-saudara kita, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan kita, biarlah benih firman Tuhan itu juga bertumbuh dan menghasilkan buah. Di dalam kitab Matius pasalnya ke-13, di sana ada perumpamaan tentang seorang yang menabur benih. Ada yang benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di batu-batu di mana tanahnya sedikit gitu. Ada yang jatuh di tengah-tengah semak duri, tapi ada juga yang jatuh di tanah yang baik. Nah, kemudian kan di sana juga Tuhan memberikan penjelasan tentang firman yang jatuh di pinggir jalan gitu. Ya, kemudian burung-burung datang mengambil benih itu. Itu sama dengan orang mendengar firman Tuhan yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dengar tapi kemudian langsung keluar begitu. Ada juga yang jatuh di antara batu-batu itu karena tanahnya tipis gitu. Sehingga begitu kena terik panas matahari, dia langsung layu. Tapi ada juga yang terima firman Tuhan itu, tapi kemudian mengkhawatirkan gitu. Nah, ini seringkali kemudian mulai kemudian mulai menghitung-hitung bagaimana ya kita, apakah firman Tuhan itu kemudian ditimbang-timbang dengan keadaan-keadaan dunia saat ini. Padahal Tuhan bilang gitu. Bahkan mungkin firman Tuhan itu menegur orang itu, sekalipun orang itu misalnya memiliki harta secara jasmani gitu. Tapi kalau firman Tuhan kemudian menegur gitu, kemudian dia mulai menimbang-nimbang gitu. Karena firman Tuhan juga bilang gitu, ada orang yang karena kekhawatirannya, karena hartanya gitu, kemudian itu firman Tuhan itu tidak masuk dalam hatinya. Tapi firman Tuhan dikatakan juga di dalam Matius pasal 13, kalau kita lihat di ayatnya ke-8, di sana dikatakan, Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya ke-8.
Nah, di sini kata, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan gitu. Mari saudara gitu. Dari perumpamaan tentang penabur ini gitu, yang menaburkan benih ini, biarlah kita bukan menjadi sekedar pendengar saja yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, atau misalnya hati kita seperti ada di antara batu-batu gitu, tanah hati kita yang sangat sedikit gitu, sehingga benih itu tidak meresap sampai ke dalam. Begitu juga benih itu jangan sampai menimbulkan kekhawatiran dalam hidup ini gitu. Tapi hendaklah tanah hati kita seperti Matius pasal 13 ayat 8, bahwa benih yang jatuh di tanah yang baik menghasilkan 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Itu yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari agar kita tidak menjadi mandul secara rohani, tapi kita produktif secara rohani, kita menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari biarlah kita rela, kita mau dibersihkan oleh Tuhan dari hal-hal yang jahat, kita mau tanggalkan, apakah itu lewat tingkah laku kita maupun juga jalan pikiran kita. Biarlah kita mau tanggalkan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Roma pasal 12 ayatnya kedua di sana, supaya kita memperbaharui budi kita. Roma pasalnya 12 ayatnya kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, lihat, sekalipun kita tinggal dalam dunia ini, memang pengaruh dunia ini luar biasa. Tapi mari, gitu ya, saudara-saudara. Firman itu mengajak saudara saya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Banyak orang Kristen seringkali tidak bisa membedakan mana yang benar dengan tidak, mana yang kehendak Tuhan dengan tidak. Oleh karena seringkali hanya mengikuti jalan pikirannya sendiri. Bahkan tidak sedikit orang memaksakan kalau bisa Tuhan mengikuti jalan pikiran manusia itu sendiri. Kita justru yang harus mengikuti jalan pikiran Tuhan, bukan kita. Karena manusia itu kalau sudah salah, seringkali tetap mau membenarkan dirinya sendiri. Tapi mari kita, hendaklah kita mau mentaati akan firman Tuhan. Kita mengikuti jalan pikiran Tuhan, bukan kita yang minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengikuti jalan pikiran kita. Sebab yang sempurna itu semuanya berasal dari Tuhan. Nah, kalau kita mau berserah penuh kepada Tuhan dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan mari bersihkan kehidupan saya ini. Mulai dari pikiran, mulai dari hati dan pikiran, perilaku kita supaya Tuhan bersihkan. Mungkin tidak seperti membalikan tangan, tapi setidak-tidaknya kita ingin kita mau bersih di pendengaran pada Tuhan. Tuhan bersihkan tentunya dengan firman Tuhan. Setiap kita dengar firman Tuhan yang menegur kita mau terima dengan sukacita dan kita mau lakukan. Dan itulah yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita bisa membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak, dan yang sempurna. Oh haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu begitu baik bagi saudara saya. Itu sebabnya biarlah firman Tuhan saat ini, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan ini, tapi mari gitu, saya akan kembali kepada inti daripada pembahasan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita jangan menjadi orang-orang Kristen yang mandul secara rohani, tapi mari kita menjadi orang-orang yang berproduksi dengan baik secara rohani dalam Tuhan, menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, bisa mengeluarkan buah, dan buah yang manis, buah yang sesuai dengan pertobatan, buah yang berkenan kepada Tuhan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang di mana saja kita berada. Tuhan pasti menyertai saudara saya, asalkan kita mau menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Sebelum saya akhiri atau menutup ibadah ini,
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur karena Engkau masih mau berfirman bagi kami Tuhan, masih memberi kami kesempatan untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami Tuhan Yesus, supaya Tuhan kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tidak menjadi orang Kristen yang tidak berbuat apa-apa. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang mandul Tuhan Yesus, tapi kami mau menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan yang mengeluarkan buah-buah pertobatan, mengeluarkan buah-buah yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan saja yang ditinggikan, dibesarkan. Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan akan firman yang hamba sudah sampaikan, agar Tuhan menjadi kekuatan bagi semua kami yang mengikuti dan yang mendengarkan akan firman Tuhan ini. Terima kasih banyak Bapa, berkati kami semua Tuhan. Engkau mengenal akan pergumulan anak-anak Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kemampuan bagi kami menghadapi segala pergumulan hidup ini dengan senantiasa berharap sepenuhnya kepada Engkau. Tambahkan terus iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah Engkau. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.